hadir menginspirasi. Topik beragam dari S sampai Z. Webinar edukasi membuat kita siap menghadapi Perpus Kita Talk. Mari dengarkan setiap sesi penuh pengetahuan dari guru hingga ahli berbagi inspirasi. Perpus Kita Talk, jalan menuju visi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Perpus Kita, kembali lagi di acara webinar Perpus Kita Talk yang kedua di tahun 2025. Nah, gimana nih teman-teman kabarnya? Kali ini Perpus Kita Talk akan menghadirkan salah satu topik spesial dan topik pertama terkait dengan pendidikan, yaitu tentang pentingnya pendidikan untuk menggapai potensi maksimal. Nah, sebelum webinar ini akan berjalan, pertama aku akan memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Namaku Ima Farohi yang akan menemani rekan-rekan sahabat Perpus Kita selama kurang lebih 1 jam ke depan. Tapi di sini aku nggak sendirian, aku udah ditemani oleh salah satu seorang narasumber. Beliau adalah Kak Desti Dian Amalina. Selamat datang Kak Desti. Selamat datang Mbak Ima. Oke, ini adalah pertama kali ya Kak Desti itu ikut webinar Perpus Kita Talk. Iya. Nah, kebetulan ini untuk tema dari Perpus Kita adalah tentang pendidikan. Jadi, gimana sih untuk bisa mencapai tujuan kita dan memaksimalkan kapasitas diri kita menggunakan jalur pendidikan yang tinggi. Nah, mungkin ini bisa menjadi salah satu gambaran untuk rekan-rekan sahabat Perpus Kita yang juga ingin mengikuti langkah jejak untuk bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi supaya bisa mencapai kesuksesannya secara matang gitu. Nah, mungkin Mbak Desti bisa memperkenalkan diri, siapa sih Mbak Desti sebenarnya dan kegiatannya selama ini tuh apa aja gitu. Oke. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Desti Dian Amalina. Kebetulan dulu saya kenal sama Mbak Ima di kampus, jadi saya adik tingkatnya Mbak Ima di UNS. Saya jadi S1 di UNS, kemudian S2 juga di UNS, dan kebetulan ketika S2 saya itu mengikuti kegiatan namanya sandwich program ke Jepang. Nah, jadi kegiatan saya selama S2 itu selain sandwich program juga saya jadi asisten riset dosen, terus ikut beberapa conference gitu Mbak Ima. Nah, itu tadi pengenalan dari Mbak Desti ya. Jadi sebenarnya personality dari Mbak Desti sendiri yang aku kenal selama ini memang dia itu salah satu sosok yang cukup ambisius, terutama tentang pendidikan. Dan meskipun banyak parameter terkait dengan kesuksesan, kita nggak bisa melihat kesuksesan itu hanya dari sisi pendidikan aja ya. Mungkin untuk mencapai kesuksesan itu kita bisa menggunakan parameter lainnya, tapi memang di banyak kasus pendidikan itu salah satu cara untuk kita itu bisa mensejahterakan diri kita secara mungkin informasi yang kita miliki atau intelektual diri supaya kita itu bisa meningkatkan kapasitas diri kita kayak gitu. Nah, mungkin untuk webinar kali ini dari saya akan menginformasikan terlebih dahulu. Untuk webinar kali ini kita akan melakukan yang lebih spesial karena nanti akan teman-teman bisa langsung mengaksesnya melalui YouTube. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan melihat ini di YouTube bisa menyesuaikan diri untuk bisa menyimak apa yang akan diutarakan oleh Mbak Desti kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong Mbak Desti, kan kalau Mbak Desti sendiri kan dari S1 di UNS, terus kemudian S2-nya juga di UNS juga, terus sempat ikut program exchange ke luar negeri. Nah, menurut Mbak Desti sendiri, pandangan Mbak Desti terhadap pendidikan menurut Mbak Desti deh, pendidikan sendiri itu bagi Mbak Desti artinya apa sih dan sepenting apa dan kenapa kita itu harus melek terhadap pendidikan itu sendiri? Oke. Sebenarnya kita dalam fase kehidupan kita tuh nggak pernah jauh dari pendidikan ya. Baik yang formal maupun non formal. Kita bisa sampai pada titik kita saat ini, kita bisa jadi kita yang sekarang itu kan semua adalah
output dari proses pendidikan itu sendiri, dari kita lahir sampai kita pada usia sekarang. Jadi pendidikan tuh menurut menurut aku selain kita itu belajar secara formal di sekolah, tapi dia juga membentuk gimana sih karakter kita dalam sehari-hari dan juga mindset kita. Jadi semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita menerima pendidikan, kita bakal menjadi orang yang lebih berkembang gitu lah. Jadi pandangan kita lebih luas terhadap segala hal. Kita jadi bisa lebih mindful terhadap apa yang kita lakukan. Tapi pernah nggak Mbak Desti itu selama mungkin waktu SD, SMP, SMA sampai kuliah gitu, kesulitan yang Mbak Desti rasakan dalam menempuh dunia pendidikan itu kira-kira menurut Mbak Desti itu di bagian mana, Mbak? Dulu kan jadi SD dan SMP kan kebetulan aku berada di kota yang sama, dengan vibes yang sama, dengan orang-orang yang tidak jauh berbeda. Kemudian ketika SMA aku memilih untuk berpindah ke luar kota karena keinginanku sendiri, aku mencoba experience sekolah di kota lain. Nah, ketika di situ aku ngerasain pace yang berbeda dari orang-orangnya. Karena lingkungannya berubah kan otomatis, beda kota juga beda latar belakang. Di situ tuh aku bener-bener merasakan kesulitan untuk menyesuaikan diri sama pace teman-teman. Jadi teman-teman tuh bisa belajar, lihat orang-orang yang bener-bener bisa belajar sebegitunya. Terus jadi ketika waktu SD SMP mungkin aku bisa dapat ranking yang lumayan, ketika SMA itu anjlok. Dan aku bener-bener hanya menyenangi kegiatan-kegiatan yang di luar kegiatan formal kayak misalnya ekskul atau apa. Terus masuk kuliah tuh kayak ya udah biasa-biasa aja, ngambil jurusan kayak oh ya udah diterima di sini, dijalanin aja. Tapi begitu ketika lulus itu aku bingung, kayak kok gini-gini aja ya, kenapa ya aku begini-begini terus akhirnya memutuskan S2 lagi di UNS. Aku tidak mau tetap berada di lingkungan yang sama tanpa melakukan perubahan. Jadi aku pengen melakukan apa ya kira-kira yang bisa aku lakukan yang berbeda gitu. Nah, adalah itu Mbak tawaran buat ikut student exchange itu ke Jepang. Di situ aku mikir kayak aku sudah ada di lingkungan yang sama selama 4 tahun, kemudian ditambah lagi S2 lagi di situ. Kalau misalnya dalam zona nyaman terus, nanti gimana aku mau survive ke depannya lagi. Akhirnya aku ambillah chance buat student exchange itu dan pengalamannya luar biasa, impact-nya buat hidupku gitu, Mbak. Tapi selama Mbak Desti itu memutuskan untuk ke Jepang, pasti kan ada banyak hal yang berbeda ya Mbak ya, dari culture-nya, terus dari ambience pendidikannya sendiri, dari Indonesia dan juga Jepang. Menurut Mbak Desti, hal yang paling profound, yang paling menonjol untuk membedakan pendidikan yang ada di Indonesia dan juga Jepang itu kira-kira dalam hal apa aja, Mbak? Kalau dalam konteks pendidikan tinggi mungkin lebih ke risetnya karena beda. Kalau di Indonesia kan kayak riset kan kadang memang dituntut untuk itu ya, untuk riset juga. Cuman kan kebanyakan perguruan tinggi itu masih terlalu fokus pada akademiknya. Nah, sedangkan kalau di sana kegiatan-kegiatan akademik adalah untuk mendukung riset. Jadi orang-orang itu mereka lebih mendalami bidangnya. Mereka fokus untuk mendalami bidangnya, jadi nggak terlalu banyak belajar yang di luar bidangnya. Jadi mereka lebih terkonsentrasi gitu. Kalau contohnya, contoh yang waktu itu Mbak Desti lihat di sana itu kayak gimana? Gini, kalau misalnya selama saya kuliah di sini kan kita kuliah itu kelasnya rutin ya, per minggu rutin masuk. Di sana enggak. Jadi mereka lebih banyak habisin waktu untuk riset. Ini yang terutama yang buat yang pasca sarjana. Kalau di sini kita masih kelasnya masih rutin, jadi semester 1-2 full kelas. Nah, di sana mereka masuk terus riset. Nah, kelasnya itu kadang cuma sehari diselesaikan untuk 16 kali pertemuan gitu. Misalnya kelasnya cuma ada webinar aja dalam sehari atau 2 hari selesai. Jadi kelasnya tidak rutin karena mereka kebanyakan masuknya by riset. Jadi selebihnya mereka belajar untuk riset mereka di lab-nya masing-masing.
Berarti lebih banyak lapangnya ya, maksudnya di Praktikalnya. praktikalnya ya. Oh ya, oke. Ya teorinya juga ada sih, cuman belajar sendiri ya mereka. Selama S2 di UNS itu juga lebih banyak kan teori ya, waktu masih di Indonesia, Iya, kebetulan setahun teori, terus setahun buat lab. lab, iya. Oke. Kalau selama ini dalam Mbak Desti itu menempuh pendidikan, baik itu dari S1 dan juga S2, menurut Mbak Desti lebih berat mana Mbak untuk bisa memahami seluruh aspek pendidikan, baik itu S1 dan juga S2? Keduanya sebenarnya sama-sama berat. Berat. Apalagi kalau S1 itu kan kita teori sampai semester 6, kalau nggak salah, selama 3 tahun teori dan praktek, kemudian kita baru bisa menerapkan semua apa yang kita lakukan itu di 1 tahun terakhir. Dan itu pun selama 3 tahun kita di kelas itu kita nggak tahu mau kemana, ya kan? Nah, sedangkan kalau di S2 itu biasanya ketika masuk mereka udah tahu risetnya mau kemana, tapi mereka dituntut untuk harus tetap mengambil teori-teori yang di luar apa yang harus kita ambil buat riset. Jadi terlalu banyak fokus yang kita ambil, membuat kita tuh nggak terkonsentrasi. Oke. Nah itu gambaran ya sekolah S1 dan juga sekolah sarjana di luar negeri, khususnya di Jepang. Karena kebetulan Mbak Desti ini dia bidangnya natural science di agriculture. Jadi mungkin kalau di Indonesia lebih banyak di kelas lapang dan juga laboratorium, karena perlu adanya kesinambungan antara apa yang terjadi di lapang dan juga harus dibuktikan melalui data di laboratorium, gitu ya. Nah, kalau misalkan menurut Mbak Desti sendiri nih, ini mungkin sedikit lebih jauh dari bidang yang sedang kita bahas. Menurut Mbak Desti, apakah pendidikan tinggi itu tuh bisa mendorong kesejahteraan masyarakat, Mbak? Kalau sejauh yang aku paham itu, menurut aku bisa selama itu diaplikasikan. Jadi kalau misalnya cuma belajar teori aja sampai kuliah S3 gitu, cuma belajar teori juga tapi tidak diaplikasikan, ya buat apa? Tapi di luar itu, proses pendidikan tinggi itu sendiri itu membentuk karakter manusia gitu loh, membentuk gimana cara kita berpikir kan. Kalau misalnya di SMA, dari SD, SMP, SMA, kita semua diseragamkan. Diseragamkan untuk menuntut ilmu yang sama, mendapatkan grade yang sama, dengan orang-orang yang sama, dengan pace-nya yang sama, semuanya sama, kan 3 tahun selesai tuh. Tapi kan kalau kuliah, enggak. Semua tergantung diri kita sendiri. Kita mau selesai cepat ya, ayo cepat. Kalau enggak, ya lama, sampai mungkin drop out. Nah, prosesnya itu tuh yang membentuk karakter kita, membentuk karakter kita untuk mendukung kehidupan kita. Apa tadi Mbak? Mendukung apa? Untuk kesejahteraan. Kesejahteraan. Nah itu. Jadi gimana membentuk karakter kita, jadi nanti kita bisa memilih jalan hidup kita untuk sejahtera itu mau gimana. Kan pandangan kita jadi lebih terbuka ya, lebih luas karena proses-proses yang terjadi. Hadepin dosen lah, nungguin dosen, dimarahin, udah ngerjain sulit-sulit, digadang, direvisi, dicoret-coret, segala macam, itu kan bikin kita bisa survive. Betul. Ya, tapi ini aku juga setuju sih dari Mbak Desti. Jadi mungkin pentingnya sekolah itu enggak hanya untuk kita bisa menyelesaikan sekolah itu sendiri, tapi juga sebagai bukti bahwa kita itu peduli akan tanggung jawab yang sudah diberikan dan dibebankan ke kita gitu. Nah, semisal kita itu ngerasa sekolah itu berat, mungkin di kehidupan kita selanjutnya hidup kita itu bisa aja jauh lebih berat daripada fase waktu kita masih sekolah gitu. Baik itu tingkat
SD, SMP, SMA, ataupun mungkin waktu di tingkat kuliah kayak gitu. Nah, kalau terkait dengan ini Mbak, misal nih teman-teman Mbak Desti itu setelah lulus kuliah bidangnya Mbak Desti kan mungkin natural science ya, di bidang agriculture, di bidang pertanian. Terus waktu mereka bisa menyelesaikan kuliah, lulus kuliah, kemudian pada akhirnya mereka itu tidak mengambil pilihan untuk bekerja di ranahnya gitu. Entah mungkin karena memang dari segi passionnya tidak sesuai, atau mungkin memang dari keadaan aja gitu. Keadaan yang membuat mereka akhirnya memutuskan untuk kerja sesuai yang mereka dapatkan aja, karena memang mungkin job opportunities-nya itu belum memadai atau belum sebanyak itu gitu. Nah, itu menurut Mbak Desti tentang isu-isu seperti itu tuh bagaimana pandangannya? Itu hal yang sangat banyak terjadi, terutama di jurusan aku ya, Mbak. Pada akhirnya kita kerja karena ya kita membutuhkan uang, bukan karena kita mengaplikasikan apa yang sudah kita terima waktu kuliah. Nah, itulah kenapa ketika proses berkuliah itu jauh deh, mundur aja kita dari proses dari ketika SMA, seharusnya kita tuh sudah sudah dipancing buat mengetahui, buat lebih membuka wawasan tentang apa yang sedang dibutuhkan dan apa yang terjadi di secara global gitu. Terus jadi kita tuh udah tahu kita mau ngambil apa. Terus setelah itu ketika kuliah pun juga sama, kita udah tahu oh kita arahnya ke sini, kita passionnya ini, kita ngambilnya ini. Harusnya kan seperti itu, tapi pada kenyataannya di lapangannya itu belum bisa terjadi secara maksimal, dan akhirnya kita kerja hanya untuk ya udah kita kerja aja biar kita dapat uang. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya memang yang terjadi seperti itu, asalkan di diri kita tuh juga tetap mau belajar gitu loh, mengembangkan diri sesuai dengan apa yang sedang ditekuni sekarang. Proses belajar itu nggak akan pernah berhenti sampai kita mati kan. Itu akan terus terjadi ya. Ketika sudah mendapatkan pekerjaan yang nggak sesuai ya it's okay gitu loh. Silahkan lanjutkan itu dan belajar lebih dalam untuk mengenali dirinya mungkin di passionnya memang itu. Oke, terima kasih Mbak. Nah itu tadi ya rekan-rekan, jadi mungkin fenomena salah jurusan dan akhirnya mencoba peralihan di pekerjaan yang berbeda dari S1 itu nggak hanya cuma 1-2 orang, tapi mungkin di Indonesia itu udah menjadi momok yang banyak terjadi gitu. Banyak diantaranya yang mereka itu lulusan teknik atau mungkin lulusan pertanian, tapi akhirnya pekerjaannya itu lebih ke kantoran atau mungkin perbankan dan lain sebagainya. Nah sebenarnya itu bagaimana, balik lagi ke pribadi kita masing-masing, bagaimana kita men-tackle hal itu semua. Kita nggak hanya melulu harus menjadi orang yang generalis ya, tapi kita juga dituntut untuk menjadi orang yang lebih oportunis. Ketika memang keadaan itu tidak mengharuskan kita harus berada di bidang yang sama, karena mungkin kebetulan kalau di Indonesia banyak contohnya kita ketahuin job opportunities-nya itu memang tidak seluas itu. Jadi kita bisa mengembangkan kapasitas diri kita, mental kita untuk bisa men-tackle isu gimana caranya kita itu memperluas job opportunities, nggak hanya di sisi generalis aja gitu. Misalkan udah tahu nih kalau misalkan di bidang agriculture itu sulit untuk mendapatkan pekerjaan, bukan karena pekerjaannya itu sulit didapatkan, tapi memang kebetulan opportunities untuk bisa menuju ke sana itu tidak semudah itu gitu. Nah, kita bisa aja dengan kemampuan jiwa survive kita selama kita menempuh pendidikan dan kita kuliah, kemudian kita sering ketemu sama dosen yang mungkin memberikan kita banyak tekanan, itu bisa membuat karakter kita itu jauh lebih kuat, dan ketika kita itu udah masuk ke dunia kerja itu akan lebih siap lagi, terutama untuk kita para kaum yang lebih
oportunis gitu, di mana kita akan memanfaatkan segala hal yang ada di depan kita, meskipun itu berbeda dari hal yang kita inginkan gitu, karena banyak hal di samping itu kayak gitu. Nah, mungkin ini pertanyaan lagi terkait tadi kan Mbak Desti bilang ketika SD SMP itu berada di satu lingkungan yang sama. Kemudian ketika SMA itu Mbak Desti mencoba untuk merubah lokasi ke tempat yang lebih baru, yang pace-nya itu ternyata berbeda sekali gitu. Nah, menurut Mbak Desti, ketika kita itu ingin menempuh suatu pendidikan, apakah lokasi, culture itu juga mempengaruhi output yang akan kita hasilkan, Mbak? Menurut aku iya sih, Mbak. Soalnya lingkungan itu kan berpengaruh banget ya. Kalau misalnya nih, gampangnya kalau misalnya kita ingin menjadi sesuatu, kita kan pasti mencari komunitas yang sesuai sama apa yang kita mau kan. Misalnya kita lagi ngejar beasiswa nih. Kita pasti mencari komunitas-komunitas yang sedang memperjuangkan hal yang sama, biar semangat kita juga terpacu. Sama juga kayak kita sekolah. Kalau kita sekolah, maaf mungkin lingkungannya urbanisasi, jadi di kota peralihan, dan bedakan dengan ketika lingkungannya itu di kota-kota besar. Itu pasti berbeda sekali, apalagi mungkin dari pendidikan orang tuanya, si siswa itu, pendidikan orang tua si siswa itu kan pasti mempengaruhi bagaimana si siswa itu juga menerapkan apa yang ada di sekolah kan. Karena pendidikan nggak hanya berhenti di sekolah, di rumah juga. Itu pasti pengaruh banget sih, Mbak. Oke, jadi mungkin bisa kita tarik kesimpulan lokasi untuk kita menempuh pendidikan itu juga akan mempengaruhi output yang kita hasilkan. Nah, kalau menurut Mbak Desti sendiri, waktu SD atau mungkin SMP, meskipun itu udah berlangsung lama sekali ya, mungkin pengalaman Mbak Desti saat berada di SD dan SMP pada waktu itu, nah, gimana Mbak Desti itu bisa melawan arus yang gimana ya? Mungkin kan mereka punya culture yang sama gitu, cara berpikir yang sama, dan mungkin ada beberapa case pattern tersebut itu tidak membuat maju untuk lingkungan tersebut gitu. Nah, gimana cara dari Mbak Desi itu bisa mencoba untuk merubah mindset gitu. Nah, menurut Mbak Desti yang saat itu Mbak Desti lakukan itu gimana? Akhirnya mencoba untuk keluar dari lingkungan itu dan mencoba ke peralihan tempat yang baru. Oke, dulu kan jadi ketika SD terus SMP kebetulan kan memang itu termasuk SD yang terbaik, negeri terbaik kan di tempat tinggal di kota itu. Nah, terus ketika dari SD ke SMP kebetulan banyak teman-teman yang juga sama berpindah dari SD ke SMP, ketemunya orang-orang itu lagi kan. Terus ketika SMP ke SMA, kebetulan SMA-nya juga dari salah satu SMP yang terbaik, terus kemudian ke SMA yang terbaik juga. Itu tuh fenomenanya adalah seperti pindah sekolah tuh loh, Mbak. Jadi kayak pindah bangunan aja, teman-temannya mayoritasnya sama. Terus aku mikir, kok sama terus ya sampai SMA. Terus kapan aku bertemu dan berkenalan dengan orang baru? Waktu itu aku ketika SMP itu aku berpikir seperti itu, kok ketemu sama teman-teman ini lagi, aku pengen ketemu yang baru. Kebetulan karena ibuku itu bukan dari kota tersebut, ibuku dari kota lain. Nah, dan di sana itu, di sekolah itu juga terkenal salah satu sekolah yang terbaik di kota itu. Terus aku akhirnya memohon buat berpindah, buat kayak daftar di sekolah di sana, terus izinin kayak akhirnya aku menemukan sesuatu yang berbeda, karena jelas berbeda karena dari bahasa yang biasa digunakan sehari-hari, karena aku asalnya dari Ngapak terus pindah ke Jawa yang Jawa halus, itu udah merubah semuanya, kebudayaannya berubah semua. Itu, Mbak. Oke. Baik, mungkin aku bisa menangkap maksud dari Mbak Desti ya. Jadi memang lingkungan itu tetap akan mempengaruhi cara pola pikir kita. Jadi mungkin
pendidikan yang lebih baik itu memang kebanyakan bisa kita temukan di kota-kota besar. Cuman tidak menutup kemungkinan dari diri kita pun meskipun lokasinya itu belum memadai seperti yang ada di kota besar, dari diri kita pun juga punya hak untuk bisa mencapai pendidikan yang lebih baik kayak gitu. Mungkin kan kalau di Indonesia itu lebih banyak sekolah unggulan itu ada di daerah Jawa ya Mbak ya. Mungkin kita bisa lihat kalau untuk persebaran pendidikan di Jawa itu jauh lebih merata dibandingkan pendidikan-pendidikan yang ada di luar Jawa gitu. Dan kebanyakan pula orang tua yang mereka itu paham akan pendidikan yang ada di luar Jawa itu pasti akan mencoba untuk mengirim anak-anak mereka ke Jawa untuk menempuh pendidikan gitu. Entah itu pada saat mereka sekolah ataupun pada saat kuliah gitu. Nah, kalau menurut Mbak Desti sendiri, persebaran yang tidak merata akan pendidikan yang ada di Indonesia sendiri itu, menurut pandangan Mbak Desti itu gimana Mbak? Kesenjangan ya sebenarnya. Lagi kita lihat di daerah Indonesia Timur itu banyak dari mereka yang gak usah sekolah, makan aja masih susah gitu kan, daripada di Jawa. Makanya kita yang di Jawa itu harus benar-benar bersyukur dan memanfaatkan kayak research yang ada gitu loh. Sekolah, terus dari SD, SMP, SMA sampai kuliah itu ada semua dan bagus, udah bagus. Kita harus benar-benar bersyukur dan memanfaatkan itu. Dan yang di luar sebenarnya ini PR dari pemerintah kita juga, harus gimana caranya biar supaya pendidikan itu merata. Bahkan itu juga kan dari bagaimana persebaran tenaga pendidiknya. Toh kalau misalnya tenaga pendidiknya hanya terkonsentrasi di Jawa, yang di luar Jawa gimana mereka akan mau maju, sedangkan ketika mereka dikirim ke luar Jawa pun mereka tidak sejahtera karena kesejahteraannya juga belum merata. Sebenarnya ini impact yang struktural, nggak bisa kita selesaikan sendiri. Itu harus ada peran dari government juga, dari pemerintah. Oke. Nah, ini mungkin pembahasannya agak berat ya untuk yang ini. Mungkin itu tadi cuman intermezzo aja terkait dengan kesenjangan pendidikan, karena isu ini cukup terlalu berat dan memang tidak bisa hanya ditangani oleh orang sendirian gitu. Kita juga perlu pertama kesadaran masyarakat dan juga peran dari pemerintah juga untuk bisa mencapai pendidikan yang jauh lebih merata gitu. Nah, ini mungkin balik lagi ya ke pengalaman Mbak Desti waktu di Jepang. Kan kalau Jepang itu salah satu negara yang dia udah memiliki kurikulum STEM, yang mana STEM itu kurikulumnya itu mengarah ke sains, teknologi, engineer, dan juga mathematics gitu. Kalau menurut Mbak Desti sendiri, karena Mbak Desti sendiri kan juga dari agriculture ya, yang mana pertanian di Indonesia ini juga salah satu hal yang cukup bisa maju di masa depan gitu, entah dari teknologinya atau mungkin dari bioteknologi dan lain sebagainya. Kalau menurut Mbak Desti sendiri, di bidang pertanian sendiri di Indonesia, apakah memungkinkan bisa mencapai level yang sama dengan pemerintah di Jepang, Mbak? Sebenarnya bisa, tapi masalahnya di sini adalah ketika riset, kadang risetnya itu berhenti aja gitu, Mbak. Jadi ketika sudah riset, terus fundingnya nggak jalan, stop. Ini belum nyampe ke tujuannya. Sayangnya itu ada beberapa kasus yang terjadi itu seperti itu. Padahal kalau misalnya kita gali lebih dalam itu banyak kok, karena kan Indonesia negara tropis, di sana subtropis, pasti kan beda. Pasti beda, outputnya pasti beda, dan kita juga harusnya, karena agriculture itu maksudnya yang mempengaruhi itu kan banyak ya.
apalagi Indonesia tuh beragam dengan iklim yang tropis. Kalau misalnya secara sumber daya manusia memang mampu sebenarnya peneliti-peneliti di Indonesia untuk bisa mencapai selevel walaupun itu mungkin butuh waktu yang panjang ya. Cuman karena biasanya fundingnya itu nggak sesuai atau berhenti, terus risetnya berhenti. Sayang banget itu padahal kayak itu informasi-informasi terbaru itu para peneliti ini akademis itu dapat terus sebenarnya. Cuman ya sayang aplikasinya kurang maksimal mungkin ya. Kalau di Jepang sendiri saat melakukan penelitian dibutuhkan waktu berapa lama sampai output penelitiannya itu tercapai, dan dari Jepang sendiri itu mereka fundingnya itu juga dari pemerintah atau dari swasta? Sebenarnya itu tergantung penelitiannya apa, dan biasanya mereka sudah kerjasama sih Mbak. Kalau contohnya waktu itu saya pernah ikut kayak kelasnya seorang profesor begitu, beliau ini membahas tentang pasca panen. Jadi pasca panen kan bagaimana supaya hasil panen itu tetap segar ketika dari petani sampai ke si konsumen gitu, sampai ke konsumennya. Melakukan penelitian lah bagaimana caranya, oh ternyata dari si kendaraannya dimodifikasi sedemikian rupa, box-boxnya sedemikian rupa, terus habis itu ternyata jalannya itu nggak rata gitu. Nah, hasil output itu mereka presentasikan gitu ke government-nya, terus ternyata diaplikasikan. Jadi kalau misalnya ke Jepang itu jalan itu bisa mulus banget, karena itu jalan yang mulus itu menjaga supaya produk-produk dari petani ini sampai ke konsumen tetap dalam keadaan yang sama segarnya. Gitu. Saya tanya kan ke beliau, Pak Sensei, ada nggak cara lain supaya di Indonesia bisa sesama kayak di sana, tapi selain dari minta tolong sama pemerintah gitu, kata Sensei nggak bisa, karena memang itu mereka bisa seperti itu karena mereka sudah bekerja sama, dan yang diajak bekerja sama itu bisa menerapkan hasil penelitiannya. Jadi mereka tuh melakukan perkembangan teknologi berdasarkan riset. Jadi riset itu nomor satu, Mbak. Jadi hasil risetnya itu apa, dilaksanakan. Jadinya kenapa mereka kok teknologinya bisa maju ya, karena mereka menghargai sih riset-riset itu, hasil risetnya. Kalau untuk untuk melakukan riset itu berarti dari pemerintah ya? Ya, bergantung mereka kerjasamanya sama siapa sih, mungkin bisa sama company juga, kan ada yang kerja sama company gitu. Oh iya. Nah itu mungkin salah satu perbedaan ya mungkin di Indonesia dan juga beberapa negara maju, salah satunya Jepang. Karena mungkin kalau misal kita lihat di negara-negara bagian Eropa, kenapa negara Eropa atau negara Jepang, Singapura, yang mana mereka itu menerapkan kurikulum STEM cukup masif gitu. Jadi kurikulum STEM itu mungkin lebih banyak menggelontorkan dana untuk bidang-bidang untuk sains, teknologi, engineer, dan juga matematik. Mereka itu anteng-anteng, tapi juga bisa menghasilkan GDP ekonomi yang memajukan kesejahteraan rakyat gitu. Karena dari mereka itu memaksimalkan kapasitas risetnya untuk bisa memakmurkan, mensejahterakan rakyatnya juga gitu. Dengan risetnya itu berjalan, otomatis akan mendorong investor-investor luar negeri juga untuk bisa investasi di negara tersebut, dan itu pasti juga akan mempengaruhi kesejahteraan rakyat gitu. Jadi bisa meningkatkan tingkat perekonomian rakyat juga dan lain sebagainya. Jadi mungkin riset sendiri di kalangan dunia pendidikan itu udah menjadi salah satu hal yang harus wajib bisa dilakukan ya Mbak ya. Kalau Mbak Desti sendiri nih, kalau waktu sekolah dulu, waktu S1 dan S2, untuk melakukan riset sendiri di dunia pendidikan itu, hal yang menurut Mbak Desti yang sering ditemui Mbak Desti terkait dengan obstacle-nya, namun bukan dari dalam dirinya Mbak Desti, itu kira-kira apa aja Mbak?
Sebenarnya kalau riset itu kan masalah kita gampang ya nemunya. Yang paling sulit itu yang mendukung kita, kayak fasilitas. Pertamanya fasilitas sih, Mbak. Fasilitas di kampus itu kadang yang ini yang menjadi sebuah kesenjangan ketika saya itu penelitian di Indonesia, kemudian di Jepang kan juga di lab. Nggak riset sih, cuman kan sempat masuk labnya, tour lab gitu. Itu fasilitasnya kayak yang di Indonesia tuh kayak sudah terlalu usang mungkin ya. Terlalu usang sehingga itu kan akan mempengaruhi output gitu. Outputnya kadang nggak sesuai apa segala macam, ketelitiannya kan beda. Sedangkan yang di sana output teknologinya fasilitasnya sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Sedangkan yang di sini belum. Jadi yang paling menjadi tantangannya itu adalah ya, fasilitasnya itu alat-alat laboratoriumnya itu kan. Terus itu juga karena saya juga penelitian di greenhouse, di rumah kaca, kualitas greenhouse-nya apakah kayak belum sesuai gitu loh Mbak sama standarnya. Oke. Berarti obstacle yang sering ditemui di praktikalnya itu adalah fasilitas dan infrastruktur yang sering belum memadai ya. Kalau Mbak Desti sendiri nih, ini kan kalau temanya itu memaksimalkan kapasitas diri, potensi diri melalui pendidikan. Menurut Mbak Desti, dari selama sekolah sampai kuliah selesai, sampai S2 selesai, menurut Mbak Desti, potensi apa yang Mbak Desti achieve, yang bisa Mbak Desti raih sampai detik ini, dan Mbak Desti merasa bahwa achievement tersebut itu berasal dari pendidikan yang Mbak Desti tempuh? Karena kan dulu waktu masuk S1 itu sebenarnya bingung ya sama jurusannya kan. Ini jurusan apa ya gitu. Terus saya bingung harus ngapain gitu ya. Udah menjalani. Tapi waktu S1 tuh kayak karena aku suka banget organisasi, jadi kayak nggak terlalu mementingkan itu akademik gitu loh. Jadi fokus organisasi, berkawan dan lain-lain. Terus ketika lulus bingung lagi mau ngapain. Akhirnya S2. Nah, ketika S2 itu sampai pada titik aku harus melakukan sesuatu yang udah nggak waktunya main-main lagi. Aku harus melakukan sesuatu yang berbeda. Jadi pencapaiannya adalah ketika aku memiliki keinginan untuk akhirnya mengikuti student exchange ke luar negeri, dan itu di sana kan ketemu teman-teman banyak ya. Terutama orang Indonesia yang bisa sampai ke sana kan mereka pasti semangat belajarnya tinggi lah. Dan segala macem. Dari situ tuh membuka banget wawasanku gitu loh Mbak. Terus akhirnya gitu kembali ke sini lagi, oh ternyata aku harus begini ya, itu dari sana ngeliat orang ini. Terus ketika pulang ke Indonesia, gimana caranya aku merawat semangatku gitu kan. Aku akhirnya di sosmed itu aku followin orang-orang yang memang ambis juga gitu untuk merawat mimpi-mimpi itu, sampai akhirnya sekarang aku tetap masih punya cita-cita buat sekolah ke luar negeri lagi, mungkin nanti setelah beberapa tahun ke depan untuk mempersiapkan itu. Nah, itu sih. Oke. Jadi pendidikan itu mungkin salah satu hal yang cukup berarti ya buat Mbak Desti sendiri. Mungkin aku akan nanya hal yang sedikit personal. Jadi kan ada beberapa prompt dari beberapa orang untuk akhir-akhir ini gitu. Maksudnya beberapa tahun terakhir ini, bahwa ada yang mengatakan sukses itu nggak hanya melalui pendidikan aja. Misalkan ngapain kita harus menempuh pendidikan tinggi kalau anak lulusan SD atau SMP atau SMA aja bisa sukses dengan berdagang gitu. Nah, mungkin kalau dari pandangan Mbak Desti sendiri itu kira-kira terkait dengan pandangan tersebut, apakah Mbak Desti itu agree atau disagree? Agree to disagree sih. Kayak itu tuh apa ya? Kayak gitu tuh
sukses itu relatif ya. Kita nggak bisa mengukur kesuksesan orang itu sama. Sukses itu relatif. Mungkin sukses menurut Mbak Emma itu yang seperti A, sukses menurut aku yang seperti B itu berbeda-beda, dan itu adalah hasil dari proses pendidikan. Sedangkan kalau misalnya kita kuliah itu mengenyam pendidikan tinggi, menurut aku kita tuh akan lebih bisa mendefinisikan sukses menurut diri kita sendiri. Karena kalau misalnya ketika kita di SD, SMP, SMA dengan semuanya yang diseragamkan, ya udah suksesnya ya gitu-gitu aja gitu. Oke, baik. Nah, ini tadi juga apa ya? Mungkin banyak pro dan kontra terkait dengan prom ini, terkait dengan apa ya, kalimat tersebut. Karena nggak jarang pula beberapa orang itu nggak terlalu setuju dengan skema pendidikan yang tinggi gitu. Tapi ada banyak orang pula juga yang lebih setuju bahwa sukses itu nggak hanya melulu tentang kekayaan yang bisa kita capai atau apa ya, mungkin uang yang kita miliki, maksudnya seberapa kaya kita gitu, hanya dengan parameternya uang aja gitu. Tapi memang setiap orang itu punya pilihan hidup masing-masing, apakah mereka itu merasa cukup dengan apa yang mereka raih saat ini, baik itu dari bidang pendidikan atau mungkin bidang lainnya. Nah, ini mungkin juga salah satu orang yang pernah aku temuin. Beliau ini Iman Usman. Mungkin kalau kalian tahu COC, apa ya kepanjangannya? Clash of Champion. Itu salah satu pendiri dari perusahaan itu. Beliau itu adalah orang yang sangat mementingkan pendidikan, pejuang pendidikan. Beliau itu lulusan dari S1, kemudian lanjut S2 ke Columbia University, kemudian degree, dan akhirnya menciptakan perusahaan di ranah pendidikan, karena memang beliau itu pejuang pendidikan. Dalam satu kesempatan di ruang yang sama, aku pernah mendapatkan nasihat. Jadi untuk kamu mencapai kesuksesan, sukses itu parameternya nggak hanya melulu tentang uang ataupun pendidikan. Sukses itu definisinya sangat luas banget. Nah, cuman untuk kamu semisal ingin memiliki pendidikan yang tinggi, dengan kamu memiliki pendidikan yang tinggi itu kamu mungkin bisa menciptakan sebuah peluang, atau mungkin pendidikan yang tinggi itu bisa memberikan kamu suatu privilege yang tidak mungkin bisa orang lain dapatkan. Nah, setelah saya bertemu dengan beliau di ruang yang sama, meskipun beliau nggak kenal sama saya ya, tapi dari situ saya mulai mencoba membuka pikiran bahwa memang pendidikan itu pada dasarnya bisa membentuk suatu karakter, baik itu karakter emosional ataupun karakter lainnya dalam tubuh kita, dalam diri kita ya terutama. Gimana caranya kita itu mengatur emosi, itu ternyata juga dipengaruhi oleh pendidikan gitu. Gimana cara kita itu bisa menghargai suatu proses, kemudian kita survive dengan segala keadaan, gimana cara kita itu menyerap semua informasi dalam waktu yang cepat, itu juga adalah salah satu proses dari pendidikan. Dan mungkin belum semua orang itu paham akan pentingnya pendidikan, tapi memang pendidikan itu adalah salah satu parameter yang masih sering dilihat di negara kita, Indonesia, kayak gitu. Mungkin ada statement terakhir Mbak Desti, dari Mbak Desti sebelum kita mengakhiri webinar ini. Kalau menurut aku sih jangan pernah berhenti buat belajar, karena sampai kita nanti mati, kehidupan kita itu ya emang cuman belajar dan menemukan hal-hal baru untuk lebih memaknai kehidupan ini. Oke. Terima kasih Mbak Desti. Nah, itu tadi adalah statement terakhir dari Mbak Desti, bahwa jangan pernah kita
berhenti untuk belajar. Belajar itu nggak hanya belajar teori ya, Iya. nggak hanya belajar tentang buku. Belajar itu bisa juga belajar dari pengalaman hidup, mungkin experience kita terhadap manajemen keuangan atau mungkin manajemen sosialisasi dengan orang juga, itu juga salah satu cakupan pendidikan yang mungkin bisa dipelajari seiring berjalannya waktu. Jadi mungkin di akhir webinar ini saya juga akan menginformasikan sedikit kurang lebih untuk webinar kali ini bisa teman-teman akses melalui channel YouTube kita Perpuskita, dan untuk teman-teman yang belum pernah mencoba experience menggunakan Perpuskita, perpustakaan digital, teman-teman bisa registrasi trial gratis melalui perpuskita.id/register. Nah, teman-teman juga boleh melakukan pembelian di perpuskita.id/belanja karena kami akan memberikan diskon sebesar 20% dengan kode diskon Perpuskita. Nah, saya Ima Farohi mengucapkan terima kasih kepada Mbak Desti yang sudah hadir berkenan untuk mengisi acara webinar kali ini. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton tayangan ini di YouTube. Saya Ima Farohi, pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Dadah! Perpuskita Beyond Digital Library. Layar pecah, ilmu bersinar. Perpuskita Talk hadir menginspirasi. Topik beragam dari S sampai Z. Webinar edukasi membuat kita siap menghadapi Perpuskita Talk. Mari dengarkan setiap sesi.